Eh, Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Yang Pagi, Kak. berapa Pagi, orang lagi Kak. belum hadir? 20-an lagi. Masih banyak ya? Ya, Kak. 10-an. Hadir, Kak. Hadir ya. Kita tunggu saja ya, bentar lagi, 5 menit lagi. Oke, Kak. Kak. Permisi Kak Mega, Ya. saya Alpina. Jam 10:20 saya boleh izin Kak. Oke, mau kemana, Dek? Mau ke sekolah Kak, mau sidik jari. Oh, ya udah. Terima kasih ya Kak. Oke. Udah boleh kita mulai ya, Dek ya? Boleh Kak. Oke. Oke ya, di sini Selasa yang lalu kita sudah bahas mengenai fungsi grafik, namun itu membahas mengenai fungsi grafik aljabar. Jadi kali ini kita bahas itu mengenai grafik fungsi non-aljabar. Jadi di dalam grafik fungsi itu ada yang di aljabar, ada yang tidak. Untuk yang pertama kita bahas mengenai fungsi trigonometri. Pelajaran trigonometri mungkin sudah kita bahas di SMA ya. Kalau dalam trigono itu kan pasti ada dia mengenai sinus, kosinus gitu. Dan di sini trigonometri itu adalah berasal dari bahasa trigonon Yunani, yaitu trigonon, yaitu 3 sudut dan metro ataupun mengukur, yang dimana sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Adapun dari konsep dasar trigonometri itu adalah kesebangunan segitiga siku-siku. Jadi kalau misalkan trigono itu dia konsepnya itu kesebangunan segitiga siku-siku. Jadi di sini kita bisa melihat ada sisi-sisi yang bersesuaian pada dua bangun datar yang sebangun yang memiliki perbandingan yang sama. Jadi nanti di dalam fungsi trigono ini kita akan bahas mengenai sudut-sudut senyawa seperti ini ya. Ada sinus, kosinus, bisa dilihat ada tangen ini juga sampai kotangen. Kemudian yang pertama itu kita akan bahas fungsi trigonometri sinus ya. Yang dimana lambangnya itu adalah sin, dan dalam matematika perbandingan sisi segitiga yang ada di depan sudut dengan sisi miring dengan catatan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudut segitiga itu 90 derajat. Kemudian bisa kita lihat ya di sini bahwasanya segitiganya itu harus 90 derajat. Ini bisa satu ya, ini juga kuadran pertama itu satu, kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian dikatakan di sini, seperti yang telah dinyatakan dalam fungsi dasar di atas, nilai sinus itu positif di kuadran pertama dan kedua. Ya, di kuadran pertama dan kedua. Kemudian kalau dia negatif itu di kuadran ketiga dan keempat. Adapun nilai sinus dari sudut istimewa, kalau dia sinus 0 derajat itu sama dengan 0. Sinus 15 derajat itu dia akar 6 dikurang akar 2/4. Kemudian sinus 30 derajat yaitu setengah.
Kemudian sinus 45 yaitu akar 2/2 sama dengan setengah akar 2. Sinus 60 itu setengah akar 3. Kemudian sinus 75 itu akar 6 tambah akar 2/4. Dan sinus 90 derajat itu sama dengan 1. Kemudian kalau dalam fungsi kosinus, kita bisa lihat bahwa di sini dikatakan dalam matematika ada perbandingan sisi segitiga terletak di sudut dengan sisi miring dan dengan catatan segitiga siku-sikunya itu adalah 90 derajat. Kemudian seperti yang telah dinyatakan dalam fungsi di atas, di sini kalau dia nilai kosinus, positif itu berada di kuadran 1 dan 4 ya. Kemudian kalau dia negatif di kuadran kedua dan ketiga. Bisa kita lihat di sini bahwa cos 0 derajat itu 1, cos 15 derajat itu akar 6 ditambah akar 2 sama dengan 4, terus cos 30 itu setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2/2 sama dengan setengah akar 2, cos 60 sama dengan setengah, dan cos 75 itu akar 6 dikurang akar 2/4. Kemudian tangan juga sama ya, hanya perbedaannya itu pada posisi di mana positif dan negatifnya. Kalau dia tangan, positif itu di kuadran 1 dan 3. Kemudian kalau dia negatif itu di kuadran kedua dan keempat. Dan ini nanti bisa kita lihat pada sudut-sudut istimewa ya. Kemudian kalau di dalam fungsi trigonometri, ini dia, sudut istimewa. Bisa kita lihat di sini. Ya. Halo, masih dengar? Masih, Kak. Masih, Kak. Masih, Kak. Kemudian kalau sudut istimewa itu kan bisa kita lihat seperti ini ya. Mungkin kita sudah mengetahui dari kita SMA juga sudah kita tahu mana itu sinusnya, misalnya sinus 0 derajat itu dia 0 gitu, 30 derajat itu setengah. Dan ketika dia pada kuadran pertama ini dia. Ya, semua bernilai positif. Kuadran kedua itu kalau dia sinus, dia bernilai positif, kosinus bernilai negatif, dan ini juga nilai negatif. Bisa dilihat ya di sini ya. Kemudian, kalau tadi kita sudah membahas mengenai fungsi trigonometri, dan sekarang kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya grafik fungsi trigonometri. Kita bisa dilihat di sini bahwa untuk menyelesaikan masalah grafik fungsi trigonometri yang perlu dipahami adalah grafik dasarnya dulu ya. Jadi kita harus tahu dulu dasar dari fungsi trigonometri itu sendiri. Kemudian setelah mengetahui grafik dasarnya, selanjutnya adalah mengetahui bagaimana transformasi dari grafik fungsi trigonometri dasar. Kita bisa lihat di sini juga perubahan yang terjadi pada grafik trigonometri adalah amplitudo, periode, dan pergeseran atas bawah serta kiri kanan. Dan bisa kita lihat ini adalah contoh grafik fungsi trigonometri dasar. Kalau dimisalkan ada grafik Y sama dengan 2 cos X. Kita bisa lihat bahwa kalau misalkan dia 2 cos X berarti nilai minimumnya itu adalah negatif 2, sedangkan nilai maksimumnya itu adalah 2. Positif 2. Ya, jadi kalau misalkan cos X-nya itu contoh misalnya X-nya 90, maka dia di sini. Kita buatlah di sini titiknya. Misalkan kalau misalnya cos X-nya itu 90 derajat. Kemudian, kalau nilai 90 derajat itu berapa? 0 ya? Iya, Kak. 0. Ya, 0. Kemudian, kalau misalkan 180 derajat X-nya. Kalau 180 derajat, di dalam cos itu adalah negatif 1 ya. Oke, maka disinilah kita buat titiknya itu negatif 1 di sini. Ya kan, ini adalah titik negatif satunya. Kemudian kalau misalkan dia 270. Kalau 270 berapa? 0 ya.
Bisa? Halo? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Jadi kalau misalkan sudah kita ketahui gitu ya titik-titiknya, maka dengan titik-titik inilah kita bisa membuat sebuah garis seperti ini. Maka inilah grafik dari fungsi dasar trigonometri. Ini masih kalau misalkan dia Y sama dengan 2 cos X. Batas maksimumnya 2 dan batas minimumnya negatif 2. Bisa? Bisa, Kak. Kemudian kalau misalkan ini lagi, kalau dia itu grafik fungsi sinus. Kalau di dalam sinus tadi bisa kita lihat ya bahwasanya kalau dia sinus pi nilainya adalah 0. 0 kan? 0. Ya. Kemudian kalau misalnya juga sinus dari 2pi juga 0. Maka ketika titiknya ini sudah kita dapatkan 0, maka kita bisa membuat garisnya seperti ini, maka ini adalah grafik fungsi dari sinus. Ini juga adalah dasarnya juga. Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui sistem itu tadi, kita akan lebih bisa tahu letaknya gitu. Jadi kalau misalnya sinus dia seperti ini. Kemudian kalau dia fungsi kosinus, sama juga ya. Kalau misalkan dia kosinus, batasnya itu maksimumnya adalah 1, minimumnya adalah negatif 1. Bisa ya, sama ya kayak tadi? Iya, Kak. Oke. Sekarang berikut ini langkah-langkah. Tadi sudah dasarnya gitu ya, namun tidak salahnya kita juga mengetahui bagaimana sebenarnya langkah-langkah menggambar ya. Dan di sini kita mencari grafik Y sama dengan sin X. Tadi itu 2 cos X, sekarang Y sama dengan sin X. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita menentukan ataupun tentu saja lukislah diagram Kartesius itu terlebih dahulu pada kertas berpetak ya. Kalau berpetak mungkin dia lebih gampang karena tidak akan ada perbedaan kotak-kotak dari setiap buku tersebut. Kemudian daftarlah sudut-sudut istimewa untuk dijadikan nilai X. Kemudian yang kedua, lukislah titik-titik pasangan berurutan X dan Y di atas pada koordinat Kartesiusnya. Kemudian tentukan titik-titik tersebut dengan kurva halus atau kontinu. Ini dia. Bisa kita lihat bahwa ini adalah Y sama dengan fungsi Y sama dengan sin X. Karena sin X, maka di sini kita akan ketahui bahwasanya batas antara sin X ini adalah negatif 1 ya, minimum negatif 1 dan maksimumnya adalah 1. Jadi kalau ditanya berapa sih sin min pi sama dengan 0 ya. 0 ya, berarti bisa di sini dan bisa di sini. Ini 0. Kemudian sin negatif 5/6 pi. Kita misalkan itu adalah di sini titiknya ya, yaitu min setengah. Kalau min setengah berarti di sini ya. Iya, Kak. Ini di bawah ya, karena dia min setengah berarti dia pada kuadran ketiga. Min setengah itu kita misalkan ini titiknya, ini memang ini titiknya. Kemudian kalau dia sin negatif 3/4 pi, hasilnya adalah negatif setengah akar 2. Kita misalkan dia ini, karena dia pada negatif, dia pasti pada kuadran ketiga. Ya, inilah titiknya. Kemudian, kalau dia sin X yang ditanya itu min 2/3 pi, maka min setengah akar 3. Maka hasilnya adalah ini titiknya ya. Diperhatikan saja kalau misalnya dia negatif itu pada kuadran ketiga ini ya. Kemudian, kalau dia sin X min setengah, min 1/3 pi adalah min setengah akar 3. Ya.
Jadi dia ada pada kuadran ketiga juga. Jadi bisa diperhatikan titik-titiknya ini tadi ya. Titik-titik yang ada di sini. Kemudian kalau dia negatif setengah per pi itu adalah negatif 1, maka dia ada pada posisi di sini negatif 1. Titik negatif 1. Bisa, Dek? Atau Bisa, ada yang Kak. mau diulangin? Mungkin kecepatan. Pas, Kak, pas. Ya, yang jelas kita ingat aja ya, yang dimana kalau dia sin X negatif, dia pada posisi di kuadran ketiga. Kalau dia itu sin positif, dia di kuadran pertama ini ya. Jadi kalau nanti untuk menentukan titik-titik ini, itu kita lihat dari hasilnya ini semua. Negatif. Ya, hasilnya nih. Misalnya dia setengah, dia berarti di sini setengah. Kemudian ini adalah setengah akar 2, ini adalah setengah akar 3, ini adalah 1. Kemudian ini adalah setengah akar 3, kemudian ini adalah setengah, dan ini adalah setengah akar 2. Dan ini adalah 0. Jadi kalau kita sudah mendapatkan titik-titiknya ini dari sin X, maka seperti inilah kita gambarkan dia, grafiknya. Bisa dilihat, Dek? Bisa, Bisa, Kak. Kak. Nah, jadi titik-titiknya itu disambungkan gitu. Sehingga bisa dia membentuk seperti ini. Kita lanjut ya. Iya, Iya, Kak. Kemudian kita bahas yang kedua itu adalah fungsi eksponensial. Kalau dia, jadi yang kedua ini adalah fungsi eksponensial yang dimana dikatakan di sini suatu fungsi eksponensial dengan basis b dan eksponen x. Jadi kalau misalkan dia fx sama dengan b pangkat x, di mana b itu harus lebih besar dari 0 dan b itu tidak bisa sama dengan 1. Oke? Jadi kalau misalkan ada contoh fungsi x sama dengan 3 pangkat x. Kita buatlah seperti ini, kita cari dulu ininya. Kita misalkan x-nya itu negatif 1, maka dapatlah hasilnya itu adalah sepertiga. Karena kalau misalnya 3 pangkat negatif 1 itu hasilnya seperti Sepertiga. ya. Kemudian kalau misalkan 3 pangkat 0 adalah 1. Ya, karena setiap bilangan yang dipangkatkan 0 itu Dipangkatkan dengan 0, hasilnya hasilnya 1 ya. 1. Oke, kemudian kalau misalkan x-nya itu 1, pangkatnya ya, pangkatnya itu berarti kalau 3 pangkat 1 hasilnya 3. Kemudian kalau misalnya 3 pangkat 2 hasilnya 9. Sehingga kita sudah mengetahui bahwasanya ketika kita cari x-nya itu negatif 1, 0, 1, 2, maka kita bisa pastikan dan kita lihat bisa seperti inilah gambar dari fungsi eksponensial itu sendiri. Yang dimana dikatakan di sini yang harus kita ingat bahwasanya fungsi eksponensial itu tidak pernah memotong sumbu x ya. Jadi kalau seperti ini dia tidak memotong sumbu x. Bisa, Dek? Bisa, Kak. Oke. Kemudian kita ketahui juga bahwa sifat fungsi eksponensial itu seperti domain ya. Dia harus negatif tak hingga sampai tak hingga. Kemudian range-nya adalah dari 0 sampai tak hingga. Kemudian melewati titik 0,1. Kemudian continue di seluruh domain. Jadi jika B lebih besar dari 1, fungsi naik pada min tak hingga sampai tak hingga. Jadi kalau misalkan dia basisnya lebih besar dari 1, maka dia pasti naik ya. Kemudian jika B-nya itu lebih kecil dari 1, maka fungsinya itu akan turun. Fungsinya itu akan turun. Min tak hingga sampai hingga.
Kemudian ada sebuah contoh fungsi eksponensial, misalkan B pangkat X. Kita misalkan X-nya itu pangkat 0. Kalau misalkan B pangkat 0, hasilnya apa, Dik? 1. Ya, ini ya titiknya. Oke, kemudian kalau misalkan kita buat itu X-nya itu 1, berarti B pangkat 1. Berarti dia pada titik berapa? Kalau misalkan dia B pangkat 1, yaitu 2,7. 1. Tahu nggak kalau misalkan di dalam eksponensial itu ada dia namanya E, dan dia itu nilainya itu 2,72. Iya, Kak. Tahu, Kak. Inilah dia ya. Jadi titiknya itu adalah ini. Kita misalkan di sinilah titiknya. Jadi kalau misalnya titiknya udah di sini, bisa digaris langsung ke sini. Kemudian ketika juga sudah kita ketahui titiknya itu adalah juga di sini, maka bisa kita garis juga seperti ini. Maka dengan demikian, intinya itu kalau fungsi eksponensial itu tidak pernah memotong sumbu X. Ya. Jadi dia tidak pernah memotong pada sumbu X ini. Dia hanya pada seperti ini gambarnya. Jadi kalau misalkan dia negatif, dia akan ke bawah. Ya. Ataupun seperti inilah negatif dia. Ke sini. Nampak ini, Dek, yang warna hijau? Nampak, Kak. Ya, jadi kalau dia negatif, dia akan Nampak, seperti Kak. ini dia nih apanya? Garisnya. Dia akan mengarah kepada seperti ini terus. Ada yang belum paham? Ditanyakan aja, Dek. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke fungsi logaritma. Udah pernah belajar logaritma? Sudah, Kak. Ya kan? Oke ya, di sini kita lihat bahwasanya katanya di sini logaritma dari X dengan basis B besar 0 dan B itu tidak sama dengan 1. Jadi kalau didefinisikan seperti ini. Y sama dengan B log X. Jadi jika dan hanya jika X itu sama dengan B pangkat Y, di mana X lebih besar dari 0. Kita lihat contohnya seperti ini. 3 log 81. Maksud dari 3 log 81 ini kan berarti 3 pangkat berapa ya? Hasilnya 81. Ya enggak? 3, iya Kak. Oke. Jadi kalau misalnya 3 log 81 itu sama dengan 4, kemudian 7 log 1 sama dengan 0. Karena kalau misalnya 7 pangkat 0 itu 1. Kemudian sepertiga log 9 itu sama dengan negatif 2 ya. Iya Kak. Iya, Kak. Kemudian 5 log 5 sama dengan 1. Jadi kalau misalnya logaritma itu seperti inilah gitu ya, didefinisikan dengan Y sama dengan log BX jika dan hanya jika X sama dengan B pangkat Y X lebih besar dari 0. Oke, ada contoh lain. 2 log X sama dengan 5. Seperti yang tadi kakak bilang bahwasannya maksudnya itu adalah 2 pangkat berapa gitu ya. Hasilnya sama dengan 5. Yuk. 2. Jadi 32. kalau misalkan X sama dengan 2 pangkat 5 berarti 32. Kemudian kalau 27 log 3. Kalau gini gimana? Sama dengan X. Jadi dia kebalikannya ya. Iya Kak. Kebalikan dari soal nomor yang pertama. Berarti di sini 3 sama dengan 27 pangkat X. X-nya jadi kita pangkatkan, sehingga 3 sama dengan 3 pangkat 3X. Bisa ini, Dek? 27-nya itu kita pangkat. Bisa, Kita ini kan ya, Kak. 3 kan. bikin jadi pangkat seperti ini dia kan. Iya, Kak. Dan ketika seperti ini berarti 1 sama dengan 3X. Karena 3 bagi 3 sama dengan 1, tinggal 3X ini. Maka dapatlah hasilnya 1/3 sama dengan X. Ataupun X-nya itu sama dengan 1/3. Maka dengan demikian, bisalah kita ketahui bahwa contoh ini adalah bagian dari fungsi. Kemudian
aturan logaritma. Nah, jadi di dalam logaritma juga ada aturan. Misalkan dia yang pertama ini B log mn, berarti di sini kalau dalam perkalian gini berarti dijumlahkan ya. Jumlahkan. Iya, Kak. Kemudian kalau pembagian dikurangkan. Terus kalau pangkat Dikali. Kalau misalkan seperti ini dipangkat. Kalau dipangkatkan jadi kayak gini dia ya. Ini kayak contoh yang kita bahas sebelumnya kan? Iya, Kak. Ini juga. Jadi kalau misalnya seperti ini juga dia. Oke, jadi notasinya itu kalau misalkan dia logaritma umum, itu adalah log X sama dengan 10 log X. Kalau misalnya logaritma natural, udah pernah nggak belajar di SMA? Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah. Itu kayak dinotasikan ln dia, ln X. Jadi kalau logaritma natural itu adalah log X sama dengan log Basicnya X, 10. log X. Kemudian di sini ada fungsi logaritma dan sifat-sifatnya. Yang harus kita pahami di dalam fungsi ini ya ini ya. Jadi kita harus ketahui dulu sifat-sifatnya juga. Jadi kalau misalnya nanti ada soal mengenai fungsi logaritma, kita berpacu pada sifat-sifat yang ada. Seperti domainnya itu adalah 0 sampai tak hingga, range-nya itu adalah negatif tak hingga sampai tak hingga, kemudian melewati titik 1,0. Kalau tadi dia eksponensial melalui titik 0,1 ya, kalau misalnya di logaritma 1,0. Kemudian continue pada 0 sampai tak hingga. Dan jika B itu lebih besar dari 1, fungsi naik antara 0 sampai tak hingga. Kemudian jika B itu turun atau lebih kecil dari 1, maka turun pada 0 sampai tak hingga. Oke, sekarang grafik fungsi logaritma. Nampak deh garisnya? Nampak, Kak. Oke ya. Jadi kalau misalkan ada contoh 3 log X, katanya di sini kan, fungsi 3 log X. Maka di sini kita bisa mengambil bahwa Y sama dengan 3 pangkat X. Kalau 3 pangkat X, kalau misalkan X-nya kita buat 0, maka dapatlah dia 1,0 ya. Jadi kalau dia, karena kan tadi titik awalnya itu kan seperti ini tadi kan, yang kita lihat pada sifat-sifat sebelumnya kan. Bisa, Dik? Halo? Kak. Bisa, Kak. Iya, Dik. Sekarang kita lanjut yang kedua ini ya, fungsi sepertiga log X. Jadi dia kalau dalam fungsi kan berarti dia jadi seperti ini, Y sama dengan sepertiga pangkat X. Dan inilah dia grafiknya. Sepertiga log X. Nampak, Dik? Nampak, Kak. Oke. Nampak, Kak. Biar lebih ini bisa juga dilihat di sini ya, Dek. Yang dimana tidak memotong sumbu Y. Kalau misalkan yang adik lihat ini, gambar yang pertama dan yang kedua, apakah dia memotong sumbu Y? Tidak kan? Tidak, Kak. Jadi kalau dalam fungsi logaritma itu, dia tidak memotong sumbu Y. Kalau tadi eksponensial, tidak memotong sumbu X. Ya kan? Ayo, siapa yang setuju soal yang nomor 2C itu adalah tidak ganjil dan tidak genap? Apa alasannya?
Ada yang bisa? Kak, Ya. saya mau mencoba menjawab, Kak. Oke, Evina ya. Evianti, Kak. Oh iya, Evianti. Evianti. Coba, Dek. Fungsi fx-nya kan, Kak, x dikurang 8x. Yang pertama, untuk fungsi genap itu, fx sama, untuk fungsi genapnya, fx sama dengan f minus x. Ketika kita mensubstitusikan x dikurang 8x, hasilnya ialah minus x ditambah 8x. Untuk fungsi genap, Kak, itu tidak memenuhi, dan ketika kita mencoba untuk fungsi ganjil, di mana fx sama dengan minus fx, fungsinya menjadi minus x ditambah 8x. Jadi ketika disubstitusikan ke fungsi genap dan fungsi ganjil, keduanya tidak memenuhi, Kak. Oke, berarti keduanya itu tidak ganjil dan tidak apa, Dek? Genap. Gitu ya? Ya, Dek. Evianti. Iya, Kak. Berarti kesimpulan Ade itu apa? Fungsi fx sama dengan x kurang 8x tidak termasuk fungsi ganjil maupun fungsi genap, Kak. Ya, benar ya. Ada yang sependapat juga? Saya, Kak. Siapa, Dek? Atau mungkin ada yang sudah menuliskan di kertas gitu biar kawannya juga bisa melihat kenapa tidak dikatakan fungsi ganjil ataupun fungsi genap. Si Evianti tadi sudah menulis di buku. Hidupin dulu deh itunya. Ditulis di kertas buram masih, Kak. Ditulis di kertas buram ya. Yang lain? Iya, Kak. Saya kan, Kak. Siapa ini yang ngomong deh? Hana ya? Kak. Enggak ada ngomong. Ya, terus gimana, Dek? Menurut saya kan, Kak, kalau dia disubstitusikan ke min X, dia itu jawabannya kan min X tambah 8X, itu menjadi fungsi ganjil kan, Kak? Terus? Terus kalau misalnya dia disubstitusikan, hasilnya kan jadi min X tambah 8X. Terus kalau misalnya dia dikalikan ke minus, dia hasilnya jadi X tambah 8X. Jadi dia, Kak, tidak diganjil. Jadi, Kak, fungsi fx-nya itu fx itu sama dengan fx, terus f min x itu sama dengan f min x juga. Jadi dia tidak diganjil, tidak digenap juga. Iya, benar ya. Jadi udah ada 2 orang. Yang sudah menjelaskan udah 2 orang. Ada lagi yang punya pendapat yang sama? Nama fungsinya apa, Kak? Fungsinya apa? Fungsinya itu, Pak, X dikurang 8X. X dikurang 8X. Iya. Jadi min 7X. Harusnya jawabannya min X ditambah 8X. Iya, harusnya F. jawabannya min X ditambah 8X. Namun yang hasil kita dapat itu seperti tadi si Evianti ya menjelaskan juga. Atau ada yang pendapatnya lain? Oh, ya.
Udah ya, jadi benar ya. Harusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada soalnya seperti ini, maka itu bukan dikatakan genap dan tidak ganjil juga. Paham ya, Dek? Aku kurang paham, Kak. Aku juga, Kak, karena dikali Saya juga negatif. kurang paham, juga, Kak. Iya, Kak. Nanti fungsi ganjilnya setiap Kak, dikali memang negatif, kurang Kak, jadi paham, fungsi Kak. genap semua dong. Kak, kalau fungsi ganjilnya kita kalikan dengan negatif, toh juganya semua jadi fungsi genap. Jadi enggak adalah fungsi ganjil. Iya juga. Gini ya, jadi kan itu kan fungsinya itu kan X dikurang 8X. Jadi kalau misalkan kita masukkan dia ke negatif X, kan hasilnya itu X tambah 8X. Iya, Kak. Tapi kan itu kan fungsinya itu fx kali fx. Jadi kalau dia fx kali fx, kemudian juga f dikali min x dikali f dikurang f min x, ya dikurang fx, maka itu tidak dikatakan genap dan ganjil. Oh, maksudnya Kak, berarti Kak hasil perkalian dua fungsi yang sama, Kak, berarti hasilnya nggak ada gitu, Kak? Iya. Nah, siapa tuh yang jawab tadi? Tamara, Kak. Iya. Jadi bisa kan? Jadi kalau setiap kawan kalian itu udah berbicara kan pasti udah banyak referensinya juga. Si Nazura udah ngejelasin. Si Evianti juga sudah. Ditambah lagi si Tamara. Jadi kalau ada dia perkalian sama ya seperti dibilang si Tamara tadi, maka itu tidak dikatakan fungsi negatif dan fungsi ganjil dan fungsi genap. Ada lagi yang memiliki pemahaman yang berbeda? Dan tujuannya sama. Tamara? Ya, Kak. Tamara ada nulis di buku? Ya, ada, Kak. Belum ya. Siapa yang udah nulis di buku nih jawabannya? Apa tadi bilang si Tamara ini? Dengar. Sama kita, Han. Oke, Tamara, coba ulang, Dek. Kak, enggak, tadi kan aku udah baca fungsi genap dan ganjil, Kak. Di sini dia bacaannya kan, Kak, kalau hasil perkalian dua fungsi genap, hasilnya genap. Hasil perkalian dua fungsi ganjil, hasilnya fungsinya genap. Tapi karena tadi Kakak bilang kalau dia fx sama fx hasilnya tidak ganjil dan tidak genap, oh berarti kalau perkalian fungsinya sama, berarti hasilnya tidak ganjil, tidak genap. Berarti kalau perkalian dua fx-nya sama, dua fx-nya itu sama, tidak mendapatkan genap dan tidak mendapatkan ganjil. Iya. Itu menurut saya, Kak. Nah, gitu ya. Jadi kawan kamu sudah mewakilkan juga seperti Ibu bilang tadi. Diam dulu kalian, weh. Aku marah nanti aku ya. Siapa tuh yang memarah itu? Hana, Hana. Aduh, nggak mau. Lupa sekali deh tadi ya, mau marah. Ya. Lupa aku anmuta. Aduh, Tuhan. Lupa ya Anmut ya. Oh, ketahuan deh. Oke, jadi seperti yang dibilang tadi ya udah cukup jelas. Jadi jika ada perkalian yang sama, tidak akan ada gitu. Ya, antara itu ganjil atau genap. Atau ada lagi yang memiliki pemahaman yang berbeda tapi tujuannya sama. Eva, Dek? Kalau menurut Adek gimana? Adek paham nggak apa yang tadi dibilang sama si Tamara? Belum paham, Kak. Belum paham. Ya. Nanti bolehlah calling sama kawannya. Kau apa tadi kau bilang? Bilang aja gitu nanti. Aku nggak ngerti gitu. Mungkin kalau bahasa gaul kalian lebih paham kali nanti sama kawannya. Gitu ya. Atau ada di sini yang diam-diam, aku cari sebelum habis waktu nanti aku kasih tahu gitu. Ada?
Ini si Griselda ini gimana ini? Griselda, banyak ya yang nggak aktifkan kamera. Griselda, mana Dek? Nggak ada lagi ya? Udah hilang. Si Bintang Romi, mana nih? Paham, Dek? Paham, Kak. Paham. Ya. Siapa ini lagi mau disapa ini ya? Banyak kali nih nggak aktif kamera nih. Oke, Dek, berhubung waktu kita sudah habis ya. Kemudian hari Selasa Kakak terakhir dan di situ adalah pada masa ujian. Semoga kita bisa berjumpa lagi hari Selasa di jam yang sama, jam 8. Oh, ini enggak ya, ini jam 9 tadi. Kalau misalkan ada Dek kekurangan kata ataupun mungkin kesilapan berbicara atau mungkin ada yang masih banyak mungkin kekurangan dari Kakak untuk ngejelasin, lebih kurang Kakak mohon maaf ya. Dan apabila ada kawannya yang sudah lebih paham, boleh dikasih tahu ke kawannya. Apalagi tadi mengenai ganjil dan genap, ya. Boleh didiskusikan sama si Evianti, siapa lagi tadi, si Nazura, si Tamara, ya. Boleh nanti ditanyakan ke yang tadi memberikan respon mengenai ganjil dan genap. Demikian ya Dek yang bisa Kakak sampaikan, lebih kurang Kakak mohon maaf. Sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Sampai jumpa hari Selasa ya. Selamat siang Dek semua. Siang, Kak. Siang, Kak. Siang, Kak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Dek, udah bisa live ya? Iya. Ada Kakak.